Timnas Indonesia akan memiliki markas baru di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Adapun Groundbreaking National Training Center, TC, di IKN telah dilaksanakan pada 22 September 2023. Menurut Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, groundbreaking tersebut merupakan awal dari babak baru sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, Erick mengungkap impian tersebut tak lepas dari dorongan dan kepercayaan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Tak hanya itu, FIFA juga ikut berkomitmen serta melihat rencana transformasi sepak bola Indonesia bisa bersih dan berprestasi. Erick mengatakan bahwa FIFA telah memberikan bantuan senilai 85,6 miliar rupiah untuk pembangunan TC fase pertama, di mana pada fase tersebut dibangun 2 lapangan, tempat penginapan untuk para pemain dan pelatih, juga ruang ganti. Adapun pembangunan TC seluas 34,5 hektar tersebut tak lepas dari dukungan penuh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, terkait infrastruktur pendukung. Tak hanya itu, pemerintah juga mengucurkan dana sebesar 90 miliar rupiah melalui APBN untuk pembebasan lahan. Selanjutnya pada fase 2 akan dibangun 8 lapangan, dengan rincian 5 lapangan besar, 1 lapangan futsal, 1 lapangan latihan tertutup, 1 lapangan beach football. Kemudian fasilitas pendukung lainnya seperti kolam renang, hingga sport science. Rencananya pembangunan TC akan dipercepat dari target awal. Awalnya TC tersebut diselesaikan dalam waktu 8 bulan, kemudian akan dipercepat menjadi 6 bulan. Adapun percepatan target pembangunan TC tersebut telah mendapat persetujuan dari Jokowi. Selanjutnya Jokowi mengatakan pusat latihan timnas tersebut juga terintegrasi dengan pembangunan IKN. Jokowi menambahkan TC IKN bukan hanya tempat untuk berlatih, namun juga menjadi pusat inovasi pengembangan sepak bola dan memfasilitasi riset dan pengujian teknologi terbaru dalam sepak bola Indonesia. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan serta dukungan dengan pendanaan FIFA Forward yang terbesar di Asia Tenggara sebesar 85,6 miliar rupiah kepada PSSI. Jokowi optimistis kehadiran TC dengan adanya manajemen yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, serta kecintaan besar masyarakat ke sepak bola, timnas tidak hanya juara di Asia Tenggara, tapi juga segera mendunia. Media Bahrain, Al Watan News memprediksi tim kesayangan kewalahan menghadapi timnas Indonesia. Kedua tim bersua pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Indonesia dan Bahrain sama-sama sudah menjalani 2 laga di grup C. Skuad Garuda menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Di sisi lain, Bahrain sempat mengejutkan usai mengalahkan Australia 1-0. Tapi setelahnya tim berjuluk The Marons itu dibantai Jepang 0-5. Al Watan News menyoroti lemahnya lini pertahanan Bahrain dalam pertandingan melawan Jepang. Pertahanan Bahrain sangat mudah diruntuhkan lewat serangan dari sisi sayap. Sebab itu, Al Watan News mengingatkan pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajik, untuk mengatur ulang komposisi pemain The Marons. Mereka paham timnas Indonesia bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Pelatih Kroasia Dragan Talajik harus mengatur ulang kartu tim nasional secara signifikan dalam beberapa minggu mendatang sebelum tim kami memainkan pertandingan berikutnya di kualifikasi melawan tim nasional Indonesia, tulis Al Watan News, dikutip pada Sabtu, 14 September 2024. Tampaknya tidak akan menjadi pertandingan yang mudah melawan Indonesia bagi tim nasional dalam konfrontasi ini, setelah hasil imbang mereka masing-masing melawan tim nasional Arab Saudi dan Australia, tambahnya. Duel Bahrain versus timnas Indonesia akan berlangsung di Bahrain National Stadium, Riffa, Bahrain pada 10 Oktober 2024. Syarat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 jadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air.
Terlebih lagi skuad Merah Putih berhasil menahan imbang Australia 0-0 pada laga kedua grup C. 1 poin juga berhasil diraih Indonesia sebelumnya pada laga perdana kontra Arab Saudi 1-1. Tak ayal, 2 poin yang didapat dari 2 laga tersebut membuat Jai Idzas dan kolega nangkring di peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Nantinya Indonesia akan melawat ke Bahrain untuk melakoni laga ketiga pada 10 Oktober 2024. Kemudian, dilanjutkan dengan menjalani laga tandang ke Cina 5 hari berselang. Di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak ketiga, Indonesia tergabung di grup C bersama dengan 5 negara dari Asia lainnya, yakni Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina, dan Bahrain. Lantas, bagaimana syarat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Syarat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut laman FIFA, Kamis, 12 September 2024, syarat pertama agar bisa tampil di Piala Dunia 2026 Indonesia harus keluar sebagai juara atau minimal runner-up grup C pada babak kualifikasi di babak ketiga ini. Sebagaimana diketahui, babak ketiga ini ada 18 negara yang dibagi ke dalam 3 grup. Mereka saling bertarung untuk memperebutkan 6 tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Jika tidak berhasil mengakhiri babak ketiga kualifikasi dengan status juara grup ataupun runner-up, Indonesia masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026 dengan tampil di putaran 4. Dengan catatan, skuad asuhan Shin Taeyong finish sebagai peringkat ketiga pada babak kedua. Jika pada akhirnya Indonesia tak mampu menempati peringkat tersebut, maka bisa dipastikan mimpi skuad Merah Putih untuk tampil di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko nanti harus pupus. Tak cukup sampai di situ, jika Indonesia gagal mendapatkan tiket lolos di putaran ketiga dan keempat kualifikasi, mereka wajib lolos pada babak playoff. Putaran kelima kualifikasi Piala Dunia itu nantinya akan mempertemukan 2 tim yang finish sebagai runner-up grup di putaran keempat kualifikasi. Dengan hal itu, Indonesia harus jadi peringkat kedua grup pada putaran keempat. Demikian ulasan mengenai syarat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.